pengajar yang sudah hadir pada hari Sabtu di tanggal 4 Desember ini. Senang sekali nih melihat antusias Bapak Ibu yang sudah mendaftar ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan nama saya Samantha, dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam workshop di tanggal 4 Desember ini. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan sedikit tentang Pengajar Belajar. Pengajar Belajar merupakan program di bawah Yayasan Generasi Maju Berkarya, dengan khusus untuk program-programnya adalah untuk para Bapak Ibu pengajar nih. Sementara untuk para pelajarnya, kita juga ada Generation Girl. Nah, program di bawah Pengajar Belajar ini juga banyak Bapak Ibu. Di antaranya ada guru digital, belajar mengajar di akhir pekan seperti yang Bapak Ibu ikuti sekarang ini, dan juga yang paling baru adalah kelas yang merupakan platform gratis untuk Bapak Ibu guru belajar lebih lanjut tentang dunia TK atau dunia komputer. Nah, khusus untuk workshop hari ini, Bapak Ibu guru berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat. Namun, perhatikan beberapa ketentuan ya, diantaranya adalah 1, wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan selama 2 kali pertemuan berturut-turut di bulan Desember 2021, khususnya pada tanggal 4 Desember, yakni hari ini, dan minggu depan di tanggal 11 Desember di jam yang sama. Kemudian presensi akan dilakukan secara manual, harap mengisi data diri melalui bit.ly pb-absensi kelas, dan link tersebut akan ditutup di jam 7 malam ini, Bapak Ibu. Jadi nanti teman saya akan menaruh linknya, semoga sudah bisa ditaruh. Oke, sudah ditaruh ya, Bapak Ibu. Boleh diakses terlebih dahulu dan diisi sedikit datanya. Cukup 1 kali saja untuk mengisi absensinya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan setiap kerjaan atau tugas yang nanti diberikan. Nah, sedikit pengumuman sebelum kita mulai, workshop ini akan direkam dan akan dibagikan melalui Google Classroom. Google Classroom ini tenang aja Bapak Ibu, kalau sudah absen nanti bisa langsung diakses Google Classroom-nya. Tapi kalau memang belum bisa, boleh di-chat di WhatsApp yang ada, yang telah bergabung di grup WhatsApp kami. Nah, kedua, Bapak Ibu diharapkan untuk tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Ketiga, workshop ini bersifat diskusi, jadi kalau ada pertanyaan boleh melalui kolom chat box. Oke, workshop kali ini kita bekerja sama dengan GenEd atau Generation Educators dengan judul menerapkan latihan literasi data di ruang kelas. Siapa sih yang bakal bawain kira-kira? Nah, ini dia, Ibu Anggaris Anggia, Transfer Pricing Specialist di Deloitte Indonesia, dan juga founder of Generation Educator yang menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2010 dalam Bachelor of Arts in Social Science di University College Utrecht, Netherlands. Dan tidak hanya seorang founder dan CEO dari Generation Educator, beliau juga secara aktif memimpin tim sebagai manajer di transfer pricing yang bertanggung jawab atas pencapaian terobosan Deloitte dengan menyelesaikan Unilateral Advanced Pricing Agreement atau APA yang pertama secara nasional. Selain pekerjaan, beliau juga mengikuti beberapa pekerjaan volunteering seperti mentor dan advisor di Women Works, menjadi key reporter, scriptwriter, dan news anchor di University College Television atau UCTV, dan masih banyak lagi. Ibu Anggaris juga memiliki sertifikasi sebagai guru Inggris Second Language dari World TESOL Academy. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selamat pagi Ibu Anggaris atau Ibu Gea. Hai, halo semuanya. Halo. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak. Thank Oke. you atas perkenalannya loh Mbak Samantha. Hari ini seru banget kalau kita mau belajar sama-sama tentang literasi data. Jadi mungkin boleh di-share dulu screen-nya, and then kita bisa langsung mulai. Pertama-tama thank you banget ya Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak sudah join di pagi hari, di hari libur, hari Sabtu yang tadinya biasanya sama keluarga tapi bisa meluangkan waktu sedikit untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan literasi data gitu. Nah sebenarnya ini literasi data tuh apa dan apa yang akan kita bicarakan hari ini? Mungkin boleh next? Ya, jadi yang akan kita bahas lebih dalam lagi hari ini itu sebenarnya rangkaian dari pemahaman literasi data.
apa itu literasi data, mengapa literasi data itu penting, dan bagaimana mengembangkan literasi data. Sebenarnya kenapa saya membawakan topik literasi data? Jadi memang saya bukan sepenuhnya dari dunia pendidikan gitu ya Bapak dan Ibu, tapi yang saya perhatikan itu adalah ada gap gitu, ada kesenggangan antara dunia industri bisnis dengan dunia pendidikan gitu. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa poin-poin yang tidak dikomunikasikan dengan baik antara dua dunia tersebut gitu. So that's why ada skills gap gitu. Kenapa sekarang gap employment skills gap itu terjadi? Karena memang ada kurang komunikasi antara dunia tersebut. Nah, disinilah di mana saya akhirnya mendirikan Gen Ed untuk menjembatani komunikasi tersebut antara dari dunia bisnis juga dengan dunia pendidikan. Oke, mungkin boleh kita next dulu. Ya, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya sama Mbak Samantha, tapi mungkin aku boleh perjelas lagi sebenarnya what do I do di Deloitte gitu ya Bapak dan Ibu dan kakak-kakak sekalian. Jadi saya ini sudah 10 tahun di Deloitte, kerjanya itu akuntan publik, tapi mereka juga ada divisi konsultasi gitu, konsultan. Nah, saya di divisi konsultannya ini, di mana saya interaksi di bawah international tax atau perpajakan internasional, terutama topik transfer pricing. Nah, apa hubungan transfer pricing dengan data ini yang saya akan mencoba bawakan hari ini juga. Jadi transfer pricing itu sebenarnya ilmu analisa atas transaksi hubungan pihak istimewa, pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu antara perusahaan dengan sister company-nya, atau perusahaan dengan parent company-nya, atau perusahaan antar grup gitu. Jadi mereka itu memiliki beberapa perusahaan-perusahaan satu grup gitu ya, banyak, dan mereka bertransaksi. Nah, transaksinya ini tentunya harus diregulasi Bapak dan Ibu sekalian. Ini nggak bisa kita semena-mena, oh main ngasih diskon kebanyakan, atau kita ya kita menjualnya terlalu murah atau kita membelinya terlalu mahal gitu. Apalagi kalau ternyata pihak afiliasinya ini letaknya di luar negeri. Jadi takutnya itu ada laba yang dipindah alihkan. Nanti kan Direktorat Pajak di Indonesia misalnya merasa dirugikan gitu. Nah, regulasinya itu apa dan bagaimana? Nah, itu yang sebenarnya melibatkan data. Karena sejujurnya kalau misalnya untuk transfer pricing, ilmu transfer pricing ini harus memastikan bahwa transaksinya itu wajar. Dan apa yang disebut wajar, yaitu adalah sesuai apabila transaksi tersebut dilaksanakan antara dua pihak yang independen. Jadi saya harusnya menjual kepada adik saya seolah-olah seperti saya menjual kepada orang yang saya tidak kenal gitu istilahnya, karena memang itu adalah fairness competition gitu. Jadi tidak bisa saya selalu dirugikan karena mengasih diskon terus nih gitu kepada adik saya sendiri. Nah, di situ bagaimana cara membuktikannya adalah menggunakan data pembanding, di mana saya terus-menerus harus mencari sebenarnya perusahaan ini data pembanding di luar tuh apa aja ya? Apakah ada perusahaan yang serupa dan perusahaan serupa yang melaksanakan transaksinya dengan pihak independen yang nggak ada di satu grup gitu. Nah, kalau seperti itu mereka harganya sama nggak ya seperti perusahaan yang saya menganalisa? Nah, ternyata di situ saya melihat bahwa data itu sangat penting gitu, dan kemampuan keterampilan untuk menganalisa data itu wah benar-benar sangat-sangat diperlukan. Nah, transfer pricing ini sebenarnya divisi yang baru Bapak dan Ibu sekalian, itu baru 10 tahun. Itu termasuk baru di dunia perpajakan di Indonesia ya, yang sebenarnya udah lama banget gitu. Udah dari kita independen gitu ya, kita dari kemerdekaan di 1945, bahkan sebelum itu pun dari pada saat masa kolonial Belanda itu sudah ada sistem perpajakan. Tapi transfer pricing ini baru, jadi hanya baru ditemukan 10 tahun yang lalu. Nah, bayangkan nanti di kedepannya lagi, anak-anak didik Bapak dan Ibu sekalian itu akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya baru lagi gitu. Bahkan saya pada saat saya belajar di sekolah tidak ada namanya konsep transfer pricing ini, belum lahir gitu. Jadi ternyata
seiringnya kita perkembangan zaman, kita harus menyesuaikan keterampilan-keterampilan kita sendiri. Nah, disinilah yang menurut saya sangat penting untuk menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia industri bisnis. Apa sih keterampilan yang sangat diperlukan? Nah, ini adalah data literasi atau literasi data. Boleh lanjut ke berikutnya? Oke, so data is so powerful gitu. Itu punya kekuatan sendiri data, dan karena data itu kita bisa menentukan pilihan. Nah, jadi data-data itu digunakan oleh bisnis, oleh perusahaan, itu juga untuk manajemen-manajemen seperti CEO atau direktur-direktur, dan apapun siapapun yang bisa menentukan pilihan itu akan meng-guide mereka dan mengarahkan mereka untuk menentukan pilihan yang tepat dan pilihan yang akurat gitu tentunya. Nah, jadi sangat-sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara menganalisa data gitu kan ya Bapak dan Ibu. Dan bagaimana sih sebenarnya opsi-opsinya, apakah kita sudah mempertimbangkan semuanya gitu. Boleh lanjut ke poin berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat dari gambaran di sini, sebenarnya literasi data itu lebih dari cuman kita bisa melihat adanya data, tapi kita bisa mengatur apa data yang sudah ada di depan kita bisa mengolahnya, lalu kita bisa menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan. Lalu yang akan saya share sebenarnya di sini itu adalah bagaimana kita bisa membantu anak murid dari sedini mungkin untuk membangun kemampuan tersebut, di mana mereka bisa mengolah data, lalu menganalisanya dan membuat keputusan gitu. Oke, baik, boleh next-nya. Ini salah satu lagi yang diadaptasi dari website sorry aku nggak bisa kelihatan. Iya, di situ ada referensinya. Jadi memang sebenarnya salah satu poin terkait dengan data literasi itu bagaimana kita bisa bercerita dan kita bagaimana bisa menunjukkan dan memberikan informasi yang bermakna. Poinnya gitu ya, bermakna, bukan hanya informasi mentah saja, tapi bagaimana itu bisa menjadi informasi bermakna. Nah, itu datanya tuh ada proses, dan inilah proses yang akan kita mencoba perdalami hari ini, dan lanjutnya lagi adalah minggu depan ya. Jadi data itu kalau misalnya Bapak dan Ibu bayangkan itu kan ada banyak ya, berbagai macam hal itu bisa menjadi data. Tapi bayangkan misalnya kayak ada berapa banyak orang gitu, atau berapa banyak mobil, nah itu bisa berbentuk data. Tapi informasi itu tuh masih mentah. Nah, itu bagaimana kita bisa mengolahnya untuk menjadi sebuah cerita, ya itu harus kita urutkan dulu. Oke, kita urutkan berdasarkan kategori yang roughly is about the same. Lalu setelah itu kita harus mengaturnya lagi. Oke, bagaimana yang lebih make sense gitu. Lalu kita akan menyajikannya secara visual. Sebenarnya visualisasinya itu penting sekali karena itu bentuk persuasifnya tuh di situ gitu. Apa dan siapa dan audiensnya untuk siapa itu sangat penting untuk menentukan bentuk dari visualisasi data tersebut. Tapi visualisasi tersebut itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada konteks. Nah, konteks itulah di mana ceritanya itu sangat penting gitu. Di situ yang di mana kita bisa menggabungkan cerita itu menjadi sebuah menggabungkan data menjadi sebuah cerita. Oke, boleh next. Ya, ini salah satu poin yang saya ingin coba arahkan itu sebenarnya literasi data untuk anak-anak murid yang ingin dicapai itu seperti apa sih gitu. Mereka harusnya bisa seperti apa. Sebenarnya simple aja. Yang menurut saya penting untuk objektif dari literasi data adalah kemampuan untuk kita bertanya lebih lanjut tentang data yang sudah ada. Contohnya nih, misalnya ini saya cuman kasih gambaran saja. Ada yang paling kiri itu gambar seperti piala piagam gitu ya. Misalnya ada sekolah bisnis, mereka mereka setelah lulus dari SMA, mereka mau masuk ke sekolah bisnis. Nah, sekolah bisnisnya ini katanya top 10 di Indonesia gitu, atau top 10 di dunia gitu. Wah, keren banget kan. Nah, tapi sebenarnya
apa tolak ukur top 10-nya itu, gitu kan. Bagaimana mereka bisa menghitung top 10? Top 10 itu data gitu kan. Itu adalah data untuk mengarahkan kita membuat suatu keputusan. Tapi apa verifikasi dari data tersebut gitu. Itu yang saya ternyata selama 10 tahun itu yang saya latih pada saat saya di lapangan. Oh, ternyata saya harus mundur lagi gitu, melihat secara garis besar lagi. Saya nggak bisa menelan data mentah-mentah seperti itu, tapi saya harus berpikir lagi faktor apa yang menjadi tolak ukur top 10. Apakah yang lulus dari sekolah itu akan mendapat gaji, mendapat gaji yang lebih besar, atau ini dinilai dari kebahagiaan murid setelah mereka lulus, atau kemampuan murid untuk mendapatkan pekerjaan dalam waktu jangka pendek setelah mereka lulus. Tolak ukur top 10 ini apa gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin menggambarkan ke Bapak Ibu, itu mungkin poin-poin yang harus kita tanamkan ke anak-anak gitu. Mereka tidak hanya menerima data secara mentah-mentah, tapi mereka berpikir, oke, ini sampelnya apa gitu. Contohnya juga yang terkait dengan COVID yang sekarang ya, kita lagi di masa pandemi, ada banyak sekali data yang terus datang bergilir setiap hari gitu. Oh, hospitals are overrun gitu. Sekarang mereka sangat terbebani, semua rumah sakit kekurangan ruang gitu. Nah, tapi sebenarnya itu datanya seperti apa, sampelnya apa saja gitu, rumah sakit di mana, letaknya di mana, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita harus bisa bertanya gitu. Terus contohnya yang ini saya ada gambar seorang wanita gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu dan kakak-kakak sekalian sudah sering dengar cerita tentang, oh kalau misalnya ibu itu harus atau perempuan itu mungkin harus cepat-cepat planning untuk punya anak gitu, karena ternyata masa reproduktifnya itu hanya sampai 35 tahun misalnya. Lalu setelah 35 tahun akan lebih sulit lagi gitu. Tapi itu datanya kita pernah pertanyakan nggak Bapak dan Ibu? Sebenarnya dari mana itu datanya? Sampelnya dari mana? Ternyata Bapak dan Ibu yang paling menarik itu sebenarnya sampelnya itu riset tersebut tuh dilaksanakan di tahun 18.000 sekian gitu. Dan sampel size-nya hanya 60 ibu-ibu, kalau nggak salah sekitar seperti itu, dan hanya di France, di Europe gitu. Dan apakah sudah ada perbaharuan? Nah itu harusnya ada kita pertanyakan juga. Nah jadi hal-hal tersebut itu yang sebenarnya sangat menarik terkait literasi data. Oke, boleh next. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan literasi data gitu. Bagaimana sih data ini ternyata bisa disampaikan atau disajikan dalam bentuk A, B, C, itu bagaimana cara menghitungnya gitu. Faktor apa saja sih yang menjadi pertimbangan, terus seberapa besar sampel yang mereka gunakan itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk kita bantu anak-anak mencoba mengembangkan literasi data, mungkin nggak bisa langsung dibombardir ya Bapak dan Ibu. Karena saya pun pada saat masuk transfer pricing, saya tidak bisa langsung memiliki keterampilan tersebut gitu, atau memiliki kesadaran tersebut gitu. Itu memang harus dilatih. Nah, pelan-pelan, tapi yang pertama mungkin bisa dibangun, dan ini yang saya lakukan dengan staf saya yang baru-baru masuk juga, yang baru lulus, itu sebenarnya bagaimana kita bisa membangun rasa ingin tahu dan bertanya-tanya atas data tersebut. Bagaimana kita bisa memperkenalkan ada data tuh ada di mana-mana gitu. Dan poinnya adalah kita harus menggali data itu dari mana gitu. Dan poinnya yang lebih seru lagi menurut saya, ini tuh tidak ada batas ruang topik atau mata pelajaran. Data literasi itu bisa diperkenalkan di mata pelajaran apapun. Mau dari sejarah, mau dari matematika, dari sains tentunya, ekonomi, akunting, aduh, bahasa, bahkan dari cerita-cerita, itu semuanya ada data gitu. Boleh next? Ya, jadi kan tadi saya sudah bilang ya, data nih ada di mana-mana. Itu poin yang mungkin
kita tidak sadari sekarang karena we live in a very rich data environment Bapak dan Ibu sekalian itu wah data ada di mana-mana apalagi sekarang kita sudah di era digital di mana sedikit-sedikit kita memasukkan data sedikit-sedikit data itu sudah bisa diperjualbelikan bahkan jadi data is so powerful dan ada di mana-mana diskon atau bentukannya macet gitu kan macet di jam berapa itu aja udah data gitu kan ya Bapak dan Ibu ini ada yang ngantri panjang banget jamnya segini-segini itu aja udah berupa data atau ini ngantri banyakan perempuan kenapa ya jam segini itu aja udah data gitu ya Bapak dan Ibu jadi memang benar-benar bentuk data tuh ada di mana-mana dan apapun itu bisa berupa data tapi poinnya adalah gimana kita bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita terutama anak-anak kita dan anak-anak didik nantinya atau staf saya sendiri bagaimana kita bisa memberdayakan dari mereka mengobservasi data di sekitar mereka dan mereka bisa mengolah data tersebut lalu mengarahkannya dan menetapkan kebijakan sendiri, menetapkan pilihan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin filosofis ya Bapak dan Ibu, kita sebagai demokrasi itu mungkin tidak sempurna kalau misalnya semua orang tidak bisa menentukan pilihan yang tidak terinformasi, yang dimana mereka hanya menerima data mentah-mentah gitu. Jadi memang demokrasi itu sangat perlu masyarakat yang kritis terkait dengan data, informasi, dan lain-lain gitu. Oke, kalau misalnya terkait dengan data ada di mana-mana, itu benar-benar poin pertama yang mungkin kita bisa gunakan. Nah, ini yang saya mau sharing, itu yang saya lakukan kepada tim-tim saya dan mungkin bisa diterapkan juga di kelasnya Bapak dan Ibu gitu sekalian. Jadi yang pertama kita coba sebenarnya kita membantu mereka untuk mengidentifikasi sebenarnya apa aja sih contoh-contoh data yang ada di sekitar kalian gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi aktivitas gitu ya Bapak dan Ibu gitu. Kita bisa coba setiap hari mungkin mau bikin buku harian data gitu. Setiap anak murid bisa diminta, "Oke, hari ini coba kumpulkan 10 data yang kamu lihat atau kamu perhatikan di sekitar kamu," gitu. Tujuannya sekali lagi Bapak dan Ibu di sini bukan untuk mengajarkan mereka mengolahnya data dulu gitu, tapi untuk mereka membangun kesadarannya. Itulah yang dilakukan oleh supervisor dan bos saya juga dulu kayak kamu perhatiin deh gitu. Kalau misalnya ini tuh perusahaan tuh nggak bisa cuma dilihat dari sisi A, dari perspektif A, ini juga berupa data loh. Kamu sadar nggak gitu? Itu benar-benar pembangunan yang membutuhkan waktu pada saat itu dan itu harus dilatih. Kalau misalnya untuk cuma minta 10 data setiap hari saya pikir itu mungkin tidak terlalu berat ya buat anak murid sekalian dan bisa disesuaikan untuk setiap mata pelajaran. Misalnya kayak untuk di pelajaran sejarah, misalnya Bapak dan Ibu sedang mengajarkan sejarah terkait dengan Majapahit gitu. Mungkin ada data apa kira-kira yang bisa dilihat pada saat masa Majapahit tersebut gitu. Kira-kira ada berapa wanita yang sebenarnya bisa kerja pada saat Majapahit sudah ada belum ya emansipasi wanita pada saat itu gitu. Itu kan berupa data atau you can get creative. Basically data exists at every age, at every time gitu ya Bapak dan Ibu itu ada di setiap waktu dan di setiap zaman. Oke, next step setelah kita sudah mengidentifikasi data ada di mana-mana itu boleh next. Oh, ini terlalu jauh. Belum Bapak dan Ibu, belum diskusi kelompok, masih baru slide di awal-awal. Ya, mundur lagi jauh. Ya, oke. Nah, step berikutnya setelah kita sudah membangun kesadaran atas data itu ada di mana-mana, mereka sudah lebih memperhatikan gitu kan, lebih aware, lebih peka gitu. Jadi peka itu ternyata bukan cuma perasaan doang ya Bapak dan Ibu, tapi juga peka terhadap data gitu. Nah, terus pengumpulan data adalah proses berikutnya. Kenapa ini sebenarnya penting? Karena kita membawa anak-anak ini tuh ke dalam perjalanan menganalisa data nantinya. Jadi mereka mengetahui sendiri sebenarnya proses
untuk nanti jadi data visualisasi itu apa aja. Jadi mereka bisa mempertanyakan gitu, setelah step ini, apakah sudah dilakukan step ini? Apa yang dilibatkan pada proses ini? Ini contohnya nih, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tuh proses yang sangat penting pada saat kita mencoba mendapatkan data gitu. Pada saat kita mengkolek data atau pengumpulan data, ini adalah proses yang krusial di utama. Sebenarnya kita mau coba cari apa sih? Kita mau coba cari tahu apa? Nah, misalnya Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan rangkaian foto gitu ya kepada anak murid. Kali ini saya memilih foto mobil di tempat parkir gitu. Kita bisa mengajarkan secara simpel dan ini bisa ditambah kompleksitasnya semakin tinggi jenjang pendidikannya gitu. Misalnya kalau di TK kita bisa nanya, oke, ada berapa mobil berbasis warna masing-masing ya, berapa mobil biru, berapa mobil merah gitu. Nah, ternyata ada lebih banyak nih misalnya mobil biru daripada mobil merah gitu. Nanti pada saat kita analisa kita bisa membantu. Kenapa kok lebih banyak mobil biru? Kira-kira apa conclusion gitu dari banyak mobil biru gitu. Nah, mungkin artinya salah satu asumsinya yang bisa kita buat adalah oh lebih banyak orang yang suka warna biru dibandingkan warna merah. Tapi mungkin ada juga nanti yang bisa bilang gitu yang kayak oh belum tentu seperti itu, mungkin karena sampel size-nya kita terlalu limited. Apakah kita sudah cukup cakupannya gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan-pertimbangan. Tapi proses pengumpulan data ini bisa dijadikan aktivitas juga nih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya tentunya pada saat sudah masuk kerja itu memang betul-betul mengumpulkan data profesional gitu. Saya harus mencari jejak digital perusahaan yang bertransaksi secara independen di database dan ternyata memang ada database yang mengumpulkan data tersebut, jadi saya hanya mengekstrak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita di kelas gitu atau di awal mungkin bisa secara bertahap gitu, kita bisa menyajikan seperti ini, foto dulu gitu, lalu kita tambahkan kompleksitas ya. Mungkin kalau misalnya anak muridnya itu sudah jenjangnya di SMP bisa ditanyakan lebih lanjut lagi. Oke, based on model dari mobilnya gitu atau jenis mobilnya. Terus ada berapa lama parkirnya, mungkin seperti itu gitu. Ya, nah, oke. Lalu mungkin bisa kita berikutnya. Oke, nah lanjutnya step berikutnya setelah kita pengumpulan data adalah pengaturan data. Seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat, ini sebenarnya proses yang juga sangat fundamental atau crucial gitu pada mencapai analisa data yang akurat pada akhirnya gitu. Tapi di sini juga mempengaruhi kita objektifnya tuh sebenarnya maunya apa gitu. Kita mau menyajikan ke siapa, audiensnya siapa. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian kita memperhatikan ya semua data itu pasti ada tujuannya. Tujuannya itu kita untuk menunjukkan misalnya nih ada banyak buah gitu ya, ada buah jeruk, ada buah pisang, ada buah apel gitu. Nah, kita mengumpulkan datanya itu kita objektifnya apa? Apa kita ingin menunjukkan ada berapa banyak buah yang berbentuknya bulat dibandingkan buah yang bukan bulat, atau buahnya yang manis dibandingkan buah yang tidak manis, atau buah yang mungkin banyak vitamin C-nya, terus yang satu lagi lebih banyak vitamin A. Itu semuanya tergantung dari pengaturan data yang kita ingin lakukan gitu. Jadi literasi data itu sangat mendalami sekali sebenarnya elemen-elemen dan faktor-faktor dan unsur-unsur yang kita harus pertimbangkan. Tapi jadinya juga banyak yang bisa kita explore Bapak dan Ibu dan kakak-kakak sekalian itu apa yang bisa
bisa kita coba gali di kelas itu serunya di situ gitu. Mungkin kali ini Bapak dan Ibu misalnya ngajarinnya sejarah seperti tadi atau ngajarinnya geografi, itu tentunya bisa juga berbasis lokasi gitu, datanya bisa dikategorikan berbasis lokasi. Atau kalau misalnya yang di sejarah tadi waktu gitu kan ya, kalau misalnya hierarki mungkin dalam sisi IPA gitu, mana yang proses lebih rumit, mana proses yang mendahului satu dan sebelum yang lainnya gitu. Itu semuanya sebenarnya ide-ide yang dimana Bapak dan Ibu sekalian bisa membangun literasi data di kelas Bapak dan Ibu sekalian gitu. Oke, boleh berikutnya. Oke, lah setelah kita sudah proses tadi ya dari pengumpulan data, terus kita mengatur datanya, mengorganisasi datanya sesuai dengan objektif masing-masing, kita sekarang harus bercerita gitu. Sebenarnya data ini bagaimana ingin disajikannya gitu, dan apa poin-poinnya. Tentunya mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui ya, ini adalah standar data atau visualisasi data, yaitu ada pie chart, ada line chart, ada bar graph atau histogram, banyak sih macam-macam namanya ya dan terminologinya. Tapi poin-poinnya ini mungkin berbeda-beda gitu. Kalau misalnya dari sisi bar graph itu mungkin ingin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun gitu. Kalau misalnya untuk sisi perusahaan, misalnya tahun sebelumnya keuangannya berapa, tahun ke depan seperti apa, atau misalnya untuk petani ada berapa hasil panen bulan lalu dengan bulan depan gitu. Itu kan kita bisa menunjukkan perubahan dari waktu dan dari waktu ke waktu berikutnya. Lalu line chart juga seperti itu, sebenarnya poinnya adalah lebih ke perbandingan gitu ya, dari perbandingan kurva. Nah ini biasanya yang kayak kemarin kita juga lihat buat COVID itu sering banget digunakan seperti ini karena kita bisa melihat perubahan setiap negara di rentang waktu tertentu. Nah itu bisa digunakan perbandingan gitu ya. Lalu pie chart, kalau misalnya kita menjadi satu kesatuan, sebenarnya berapa porsi yang diambil untuk hal tersebut gitu. Nah ini tentunya digunakannya harus bergantung dari konteks masing-masing gitu. Dan ini seru banget kalau kita bisa ngajarin ke anak murid. Nah kemarin itu saya juga berinteraksi sama ada guru dari luar negeri dan mereka cerita, mereka bahkan tuh punya cuman gambar aja mereka harus menentukan, oh ini bagusnya pakai bar graph, ini bagusnya pakai pie chart, ini bagusnya pakai line chart. Itu seru dan itu bisa dijadikan kegiatan di kelas juga. Salah satu poin yang lain di visualisasi data adalah kita bisa juga, apalagi buat anak-anak yang lebih kinestetik gitu ya, jadi mereka kurang audio atau kalau misalnya hanya visual saja sepertinya kurang aktif, tapi mereka sangat thriving gitu kalau menggunakan gerakan dan juga visualisasi, jadi kinesthetic gitu. Jadi ini bisa kita kasih kegiatan seperti menggambar gitu. Tapi tugasnya apa? Ini menggambar apa nih? Tugasnya seperti apa? Nah, ini yang saya mau coba gambarkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin berikutnya, boleh next? Ya, ini misalnya contohnya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada peta gitu ya. Halo, Mbak Samantha, sorry boleh yang sebelumnya nggak? Thank you. Oke. Sebelumnya lagi. Yes, sorry boleh yang next-nya? Oke. Oke, Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar ya, mungkin dari KGA-nya butuh beberapa waktu untuk
kendala teknis. Bapak Ibu pastikan jangan lupa untuk absen nih. Aku baru ngecek baru ada sekitar di bawah 10 di bawah 10 Bapak Ibu guru yang yang baru absen. Mungkin Bapak Ibu boleh absen terlebih dahulu. Berikut linknya. Wah, ini aku udah ada Ibu Kiki, Ibu Sri, Bapak Evan, Ibu Dewi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum absen, boleh absen ya melalui Bitly. Linknya ada di kolom chat, Bitly PB/absensi kelas. Oke. Kak Gea, apakah sudah bisa dilanjutkan? Yes, sorry. Thank Oke. you. Iya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, nah mungkin yang kita ketahui kan tadi cuma bar graph, lalu line graph, dan juga pie chart. Tapi sebenarnya data itu bisa disajikan secara menarik dan berbeda juga. Misalnya contohnya map ini gitu. Kira-kira map ini menunjukkan apa gitu. Nah ini kita bisa mempertanyakan juga nih ke anak-anak misalnya map buta gitu ya. Ini sebenarnya data apa sih yang dicoba disajikan di sini gitu. Nah itu poin yang menarik. Mungkin boleh ke next slide dulu. Oke, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini itu salah satu map, yaitu map jumlah lokasi McDonald di Amerika. Jadi lampu-lampu yang menyala ini itu menunjukkan data tempat lokasi McDonald di United States of America gitu. Ini menarik banget, kok bisa ya? Kayaknya banyak banget di East Coast gitu, tapi sangat sedikit di West Coast. Emang ada, seperti apa? Apakah kenapa seperti itu gitu? Apa yang kira-kira kita bisa coba interpretasi dari poin-poin seperti itu? Nah, pengembangan pertanyaan seperti itu tuh juga bisa kita gali sama anak-anak murid gitu. Kira-kira karena apa ya? Karena apa ya? Menurut saya itu sangat menarik dan kita kadang-kadang ada aja yang nggak kepikiran gitu. Nah, itu di tim saya tuh kita suka berlatih seperti itu karena benar-benar industri bisnis yang kita bantu untuk menganalisa harga transfernya dengan harga pihak afiliasi itu dari berbagai macam industri Bapak dan Ibu. Bisa dari bentuk yang jual makanan, yang manufacturing lem, yang jual pesawat gitu kan. Nah, itu datanya itu berbagai jenis gitu. Nah, kalau dari sini kita interpretasinya seperti apa? Apakah orang-orang West Coast itu lebih cenderung sangat peka dan sadar atas kesehatan. Jadi mereka itu kayaknya lebih pro makanan rumahan gitu. Ternyata mereka tidak terlalu suka junk food gitu. Dan ternyata yang kayaknya high intensity yang seperti di New York Metropolitan yang benar-benar kayaknya ada banyak metropolis gitu, nah mereka lebih cenderung ke makanan junk food gitu. Mungkin boleh next lagi. Ya, nah di sini kira-kira Bapak dan Ibu bisa nebak nggak? Ini sebenarnya data apa yang lagi coba ditampilkan di sini? Sebenarnya ada clue-nya sih. Saya nggak sepenuhnya menutupinya, clue-nya ada di situ. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa nebak itu boleh banget loh tulis di kolom chat. Kira-kira apa nih Indonesia nih warna biru nih gitu. India juga warna biru, Australia juga warna biru. Terus Afrika Selatan kayaknya juga warna biru itu kira-kira apa ya gitu. Oke, kayaknya Bapak dan Ibu masih malu-malu ya. Iya betul, Mas Odit. Iya, itu memang lokasi setir kendaraan itu ada di pojok kiri ya. Jadi kita itu memang nyetirnya ada di sini sih tulisannya kita di sebelah kiri gitu. Jadi dia sepertinya agak ketuker ya. Oke. Nah, mungkin boleh ke next-nya. Oke. Nah, data yang sebenarnya juga mungkin jarang dilihat itu adalah data dana rumah dan ini bisa bentuk salah satu aktivitas yang Bapak dan Ibu berikan kepada anak murid untuk
mencoba melatih mengumpulkan data gitu. Ternyata behavior mereka sendiri itu berupa data loh Bapak dan Ibu. Dan ini juga berlaku untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Ternyata kita masing-masing itu pada saat kita di rumah pun itu sebenarnya bisa bentuk ada data yang bisa kita dapatkan dari situ. Kira-kira data apa saja nih misalnya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu mau nebak dulu nggak nih sebelum aku ke next slide? Kira-kira data apa nih ya yang bisa kita coba lihat dari sini gitu? Ada yang kebayang nggak Bapak dan Ibu? Kira-kira data apa ya yang bisa kita kumpulkan dari denah rumah kayak gini nih misalnya? Itu kan ada kamar tidur anak mungkin ya, terus ada tempat makan, terus ada kamar mandi, terus itu dapur dan pintu keluar gitu. Kira-kira apa nih Bapak dan Ibu datanya? Nggak apa-apa loh Bapak dan Ibu. Banyak ruangan di rumah, iya benar benar, itu benar banget, iya. Ada banyak ruangan di rumah, tapi kira-kira data apa aja lagi? Apa yang bisa kita gali dari pengalaman kita sebagai orang yang tinggal di situ gitu. Besar kecil ruang benar, ya data itu emang banyak banget ya, luas sekali. Itu benar banget nih Mbak Rona. Oke, mungkin boleh ke next slide. Jumlah pintu, iya banget. Ini contohnya adalah ruangan yang paling lama kita tempati pada saat kita pulang ke rumah. Ternyata saya itu paling lama di meja makan. Ya betul, kegiatan di rumah gitu. Jadi sebenarnya saya itu, oh mungkin nggak selama itu nyuci piring di dapur atau masak di dapur. Saya banyak makan gitu. Lalu sisanya saya tidur karena saya mau istirahat. Lalu tidak lama saya juga duduk di sofa dan nonton TV gitu. Ternyata kita bisa mengumpulkan data sendiri. Seberapa lama sih kita di rumah? Nah, itu bisa ditugaskan juga kepada anak-anak karena ternyata oh behavior mereka itu data. And imagine Bapak dan Ibu kalau data tersebut ini dikumpulkan ya dari berbagai orang dan dikumpulkan oleh perusahaan yang ingin menjual jasa-jasa tertentu gitu, misalnya jasa makanan, Gojek contohnya. Oh ternyata memang orang itu 20% dari waktu pada saat mereka di rumah itu mereka spend time-nya di tempat makan. Jadi mereka memang demand-nya mereka itu lebih cari makan nih, ya udah kita tawarkan lagi. Itu kan so powerful gitu. Itu jadi data itu memang benar-benar sangat punya kekuatan sendiri itu, influencer banget gitu. Jadi influencer sejati itu bukan artis-artis Bapak dan Ibu, tapi itu data. Data is the real influencer di sini. Dan ini yang kita perlu bangun di generasi masa depan gitu tentunya. Oke, mungkin berikutnya lagi, kira-kira apa lagi nih ya data yang bisa kita coba cari? Nah, ini mungkin bentukannya squiggles gitu ya. Tapi sebenarnya ini jarak yang ditempuh atau perjalanan dari satu ruang ke ruang yang lain. Itu saya dari mana ke mana, itu lebih seringnya lewat rute mana. Ternyata kita di rumah itu ada rute sendiri, meskipun jalanannya sempit, tetap aja sukanya lewat sini, gitu. Karena mungkin lebih nggak licin gitu. Itu juga data, itu juga berupa data. Nah, data tersebut itu juga bisa mengarahkan kita untuk membuat keputusan gitu. Ternyata memang enaknya seperti ini, artinya karpet harus ditaruh di sini gitu kan. Ini kan bentuk simple ya, decisions. Tapi bayangkan kalau skalanya besar lagi gitu. Kalau misalnya perusahaan mikirnya kayak oke, dia itu lebih suka jalurnya meskipun sempit tapi kering. Kalau gitu artinya demand untuk karpet dan keset itu sebenarnya tinggi untuk rumah-rumah yang bentuknya seperti ini. Jadi mereka bisa melakukan penjualan untuk hal-hal seperti itu atau mereka ya bisa menciptakan produk yang bisa memberikan solusi untuk hal itu. So data is so powerful gitu dan bentuk pengumpulan data tuh bisa di mana aja. Jadi benar-benar sesimpel kita mengajarkan anak murid untuk melihat apa kegiatan yang mereka terapkan di kelas gitu. Nah, itu adalah salah satu step awal gitu. Mungkin boleh next lagi.
Oh ya, this is one of my favorites. Ini salah satu yang aku suka banget. Jadi sebenarnya data itu juga bentukannya nggak harus yang benar-benar oh infografis, ini apa namanya histogram, bar chart gitu. Tapi how do we visualize data? That's the point gitu. Bagaimana kita cara bisa menyampaikan cerita tersebut. Nah ini kan di sini kita mau memberikan konteks ya. Siapa sih who is the biggest thinker? Siapa yang pemikir paling yang bisa memikir paling besar gitu, paling banyak gitu. Nah, di sini kita membandingkan ternyata size of the brain gitu. Jadi apa namanya ukuran dari otak dari setiap hewan dibandingkan manusia itu sebenarnya seperti apa gitu. Tapi ternyata manusia itu masih tetap yang pemikirannya paling kompleks gitu. Ternyata size doesn't mean everything. So this data is visualized in a different way gitu. Jadi ini memang ditayangkan, ditampilkan dengan proses yang berbeda. Itu juga sebenarnya bentuk literasi data. Bagaimana kita bisa menangkap message, bagaimana kita bisa menangkap informasi sebaik mungkin, seakurat mungkin, sesingkat mungkin gitu. Itu poin dari data literasi. Data literasi tidak selalu bentukannya harus histogram atau bar chart. Intinya bagaimana kita bisa mengolah informasi tersebut. Dan itu bisa kita ajarkan secara ini ya seru ya gitu kepada anak murid atau anak-anak didik kita masing-masing gitu. Boleh next? Ya, oke. Nah, ini tahap yang terakhir, yaitu bukan tahap yang terakhir, sorry, tahap terakhir untuk hari ini. Jadi kita pertama kan tadi sudah mengumpulkan data, mengorganisasi datanya, terus nanti kita memvisualisasi datanya, lalu finally kita harus mengkomunikasikan data itu dengan baik dan memastikan kualitasnya. Sebenarnya gimana kita menjaga kualitas itu adalah hal-hal atau faktor-faktor yang memang penting untuk kita angkat dan kita beritahukan gitu kepada anak murid atau anak-anak kita sekalian gitu. Itu harus memang tepat. Jangan maksudnya data itu that's the whole point adalah mereka tuh harusnya akurat karena ini akan menjadi influencer gitu. Jadi apa saja sih kira-kira yang bisa membatasi ketepatan atau akurasi dari suatu data? Mungkin sampelnya terlalu kecil, mungkin jangka waktunya untuk mengumpulkan data tersebut terlalu pendek, mungkin kita belum melihat banyak kategori gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita bantu anak murid untuk menggali pada saat mereka bertanya terkait dengan data gitu. Apa ini kira-kira sampel size-nya udah cukup belum? Kenapa menurut kalian cukup? Itu adalah hal-hal yang kita juga pada saat saya kerja di transfer pricing itu yang saya harus jelaskan kepada CEO di mana mereka nanti akan menentukan pilihan. Bahkan pada saat kita harus menjelaskan kepada pihak pajak pada saat mereka ingin mengkoreksi nih misalnya oh ini harganya terlalu tinggi, perusahaan ini harus dikoreksi jadi perusahaan harus bayar denda yang sangat tinggi gitu terkait dengan pajaknya. Terus kita bilang oh tunggu dulu tapi sebenarnya apa saja yang sudah kita lihat, unsur-unsurnya sudah jelas belum gitu, sampelnya sudah cukup kok gitu. Kenapa cukup? Karena A, B, C. Itu bentuk literasi data dan ternyata ada banyak sengketa yang terjadi karena tidak nyambungnya di situ Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ternyata memang literasi data itu tidak keterampilan tersebut tuh tidak dimiliki semua orang dan itu harus kita saling mengedukasi sesama gitu. Validitasnya juga tentunya dari mana itu kita bisa meyakinkan bahwa hal tersebut memang sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi gitu. Nah itu harus jelas dari mana asal data tersebut gitu. Kelengkapan datanya gitu. Apakah data tersebut itu sudah menceritakan seluruhnya? Apa jangan-jangan sampelnya hanya mencari dari kelompok pria saja, kelompok wanita tidak ada gitu. Terus ternyata dari kelompoknya itu hanya adults aged above 18, ternyata di atas 18 tahun. Artinya sampel tersebut tidak bisa kita mengeneralisasi untuk anak-anak dong gitu. Jadi itu kelengkapan data tuh memang harus kita perjelas gitu. Lalu keterkaitannya
apa hubungan antara data tersebut, apakah korelasi, apakah ini adalah sebab akibat, adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari dan itu nanti minggu depan akan kita perdalami lagi. Lalu ketepatan waktu itu juga maksudnya apa tujuannya dan poinnya, apa poin yang akan diangkat itu salah satu metode untuk menjaga kualitas data. Lalu konsistensi gitu. Hasilnya itu seberapa konsisten dan apakah memang bisa kita percaya ternyata ini bentukannya outlier Bapak dan Ibu. Maksudnya outlier tuh ini tuh once in a blue moon banget gitu ya kan, kayak hanya terjadi 1 dalam 1000 tahun misalnya gitu. Itu berbentuk data tapi tidak bisa kita bilang kalau ini memang rule-nya seperti ini gitu atau pattern dan polanya seperti ini. Jadi konsistensi ini akan memberikan kita info terkait dengan pola gitu, pola suatu kejadian, pola interpretasi, pola asumsi gitu. Nah, ini yang kita bisa bangun sama-sama. Mungkin di kelas Bapak dan Ibu bisa ngomongin tentang konsistensi untuk 1 minggu, terus nanti minggu depannya kelengkapan data gitu. Itu dan bisa diperkenalkan untuk topik manapun, apalagi kalau bahasa ya gitu, bahasa kan bisa banyak cerita gitu. Jadi di situ mungkin serunya bisa kita gali terus terkait dengan data. Mungkin boleh next lagi Mbak. Aku berarti gak iso melok delok iku. Oke. Nah di sini ini juga poin lebih ke personal experience ya. Ternyata kan tadi personal behavior itu juga berupa data. Nah, di sini personal experience itu juga bisa berupa data buat diri kita sendiri dan untuk kita memperbaiki sebenarnya decisions kita atau pilihan-pilihan kita di kedepannya. This is just a very broad question ya Bapak dan Ibu. Dapatkah Anda belajar naik sepeda tanpa pernah jatuh? Can you ever ride a bike tapi nggak pernah jatuh? I don't think that's possible gitu ya. Jadi kayak pasti kalau semua Bapak dan Ibu mau latihan kita gejot sepeda gitu ya, naik sepeda roda 2 tanpa 2 roda yang di belakang, itu nggak mungkin nggak ada momen di mana kita jatuh. Nah itu pasti ada namanya failure kan, sama. Jadi anak-anak itu kalau misalnya kita mengajarkan social emotional well-being, itu juga failure ternyata based on data, failure itu bisa mengarahkan kalian kepada tindakan yang lebih baik di kedepannya gitu. Ternyata your failure is your data gitu. Ternyata kegagalan kamu adalah data kamu sendiri gitu. Itu bentuk literasi data buat anak-anak juga. Dan itu mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin mengintegrasikan ilmu emotional sense and well-being di kelas masing-masing gitu, itu juga bisa menjadi hal yang diangkat. Boleh next-nya? Oke, nah ini salah satu tabel data sebenarnya. Ini pengumpulan data dari anak-anak berkaca kepada sejarah mereka sendiri gitu. What happened in their life gitu. Apa yang telah terjadi di hidup saya dan kira-kira apa yang data bisa saya kumpulkan dari hal tersebut. Ini sebenarnya bentuk kita berkaca atau bercermin dengan diri sendiri dan itu sebenarnya keterampilan yang sangat penting juga karena percaya atau tidak Bapak dan Ibu sekalian ada banyak CEOs atau presiden direktur atau manajer-manajer di perusahaan global sekalipun mereka bahkan harus bertahun-tahun membangun kemampuan untuk berkaca tersebut karena ternyata berkaca itu sangat membantu untuk mereka bisa merubah arah bisnis, bisa mereka merubah arah leadership dan kepemimpinan mereka gitu. Dan apalagi terkait dengan COVID pandemi tiba-tiba ada isu baru, mereka bisa adaptif, mereka bisa resilient karena mereka berkaca. Dan sebenarnya ini bukan keterampilan yang ece-ece gitu ya. Ternyata itu tuh perlu dilatih juga. Dan ternyata itu berbentuk juga data dan sangat terkait erat dengan data literasi. Jadi kita selalu bisa berkaca dengan diri sendiri, perusahaan bisa berkaca dengan diri sendiri, sekolah bisa berkaca dengan diri sendiri. Nah, di situ tuh ternyata ada banyak data yang bisa dikumpulkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini misalnya kita kasih kesempatan anak-anak untuk menggali sebenarnya apa saja sih kegagalan aku di sekolah dan tidak melihatnya itu sebagai suatu hal yang negatif. Jadi sebenarnya kegagalan itu tuh
poin yang bisa membangun kamu untuk menjadi lebih baik itu kan semua orang udah sering dikasih tahu ya, oh kamu kan sekarang jadi lebih kuat lagi, kamu sekarang lebih baik lagi. Tapi secara actionable sebenarnya apa saja, pola apa sih yang saya bisa lihat dari setiap kegagalanku? Apa yang ternyata benang merah yang saya bisa lihat kalau ini adalah kebiasaan yang tidak baik yang ternyata hasilnya itu adalah menyebabkan aku memilih pilihan yang tidak tepat gitu. Itu kan sebenarnya kita nggak bisa ngasih tahu terus ya Bapak dan Ibu, dan itu juga hal yang sama yang saya lakukan dengan tim saya. Jadi saya nggak bisa sebagai mentor itu selalu memberitahukan mereka, gini loh supaya avoid mistakes-nya, gini loh supaya Anda tidak gagal, tapi mereka harus bisa bercermin karena kita tidak bisa selamanya untuk menggandeng mereka dan menuntun mereka untuk menjadi sukses dan bisa jadi manajer nantinya atau bisa lulus nantinya atau bisa, you're not going to be their teachers forever gitu ya. So it's the skills di mana mereka bisa bercermin dan bertanya kepada diri mereka sendiri. Nah, kita hanya menuntun bertanya. Jadi saya juga sekarang di kantor itu lagi dilatih namanya coaching gitu untuk membantu staff-staff mengumpulkan data dari kegagalan-kegagalan mereka sebelumnya dan melihat bahwa kegagalan tersebut tuh bukan sesuatu yang mereka harus malu ya, tapi itu adalah poin di mana bisa membentuk kamu menjadi lebih baik. Justru malunya kalau ternyata udah ada data tersebut dan sudah tahu tapi tidak melakukan perubahan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata apa benang merahnya nih, kegagalan di pekerjaan, kegagalan di hobi misalnya. Aduh, I give up too easily. Aku dikit-dikit kelas piano, dikit-dikit kelas lukis, kelas nyanyi, tapi nggak ada yang diterusin gitu. Ada nggak hubungannya sama kegagalan di percintaan? Ternyata sama, semuanya nggak suka komitmen, misalnya gitu. Ternyata saya ada masalah dengan komitmen gitu. Nah itu kan suatu hal juga yang sebenarnya bisa dibantu gitu. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ingin mencairkan suasana di kelas, itu juga bisa jadi salah satu poin di mana kita nggak harus terus ngomongin tentang mata pelajarannya juga, tapi kita bisa saling mengenal diri sendiri terkait mata pelajaran yang misalnya kalau di sejarah itu, atau saya pakai sejarah terus ya karena saya suka sejarah. Tapi kalau misalnya di matematika, kenapa sih kok saya kayaknya susah banget gitu? Kegagalan di sekolahnya itu karena apa? Nah itu bisa mereka coba cari benang merahnya gitu. Mungkin boleh next. Ya, jadi pelajaran-pelajaran apa yang bisa ditarik gitu ya. Jadi pelajaran terbesar dari kegagalanku adalah saya merubah perilaku dan pola tersebut dengan melaksanakan kegiatan A. Saya akan berkaca atas kegagalanku dengan menggunakan mungkin buku harian setiap hari. Anda tidak mulai dari nol, tapi Anda memulai dari pengalaman. That is true. You're not starting from zero, but you're starting from experience. Jadi bagaimana Anda sebenarnya bangkit dari kegagalan gitu? Pilihan manakah yang Anda akan coba berubah? Ini sebenarnya bahkan bisa kita jadikan topik juga gitu, misalnya topik di ekonomi gitu. Misalnya lagi ngomongin tentang ekonomi, oke, kalau kalian jadi presiden, wah ini tiba-tiba berat ya. Tapi kalau kalian jadi presiden Indonesia gitu, apakah kalian akan melakukan pilihan yang sama seperti presiden yang sekarang? Misalnya gitu kan, ini untuk kelas yang udah tinggi banget ya, udah kelas S1 mungkin atau kelas SMA yang di tingkat akhir gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk kelas yang masih kecil gitu, kita bisa membawakan berbagai topik sih gitu. Oke, mungkin boleh berikutnya. Ya, ini sebenarnya hal yang sama terkait dengan keunggulan dari anak masing-masing, kelemahan, kesempatan, dan risiko. Tapi tentunya nggak terkait dengan anak-anak saja ya gitu. Ini bisa juga dengan Bapak dan Ibu sendiri dalam saat mengajar, ataupun mata pelajarannya sendiri gitu. Saya sih suka banget kalau misalnya kita bisa mengintegrasikan bisnis di setiap pembelajaran gitu ya. Kayak misalnya mengintegrasikan data literasi dan bisnis di biologi gitu. Oh ternyata biologi itu sebenarnya ya misalnya nih tanam-tanaman efektivitasnya,
dan lain-lain itu ternyata bisa dijadikan bisnis gitu. Kita bisa ada bikin aplikasi terkait dengan bagaimana menjaga tanaman ABC. Bapak dan Ibu dapat iklan nggak itu di Facebook misalnya? Oh ini ada aplikasi nih untuk bisa ngeliatin gimana cara merawat tanaman ABC. Itu kan sebenarnya bentuk bisnis juga gitu. Lalu dengan bisnis seperti itu bisa dianalisa keunggulannya apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, resikonya apa. Itu bentuk data juga gitu. Jadi sebenarnya data memang ada di mana-mana. Oke, next lagi. Oke, nah ini kita di akhir dari sesi pembicaraan dari saya. Jadi sebenarnya lebih ke rangkuman proses literasi data gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali dari diri kita sendiri dalam mata pelajaran di kelas gitu, atau ya dengan murid-murid Anda masing-masing. Sebenarnya data yang setelah disajikan itu prosesnya itu sudah sampai mana gitu, atau pada saat pengumpulan data apa yang belum diselesaikan gitu, dan apakah Anda melihat ada perubahan atau tidak gitu. Terus sebenarnya apa yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perubahan itu? Ada nggak faktor-faktor baru yang ternyata belum pernah dipertimbangkan? Itu kan juga berupa data gitu. Oke, saya mau menyajikan objektifnya untuk tujuan A. Oke, apa bukti lain yang diperlukan untuk hal tersebut? Apakah sudah lengkap informasinya? Apakah ada asumsi yang sebenarnya terlalu banyak, jadi sehingga data itu tidak akurat. Karena kalau data itu berdasarkan asumsi, itu kan tentunya tidak akurat ya gitu. Jadi memang harus landasan yang jelas gitu. Lalu pada saat sudah divisualisasikan data tersebut, apa pilihan yang akan Anda ambil berdasarkan hal tersebut? Atau apakah pilihan yang ada dan apa rekomendasi pilihan yang seharusnya diambil gitu? Apa yang terbaik? Nah, itu bisa menjadi step by step di mana setiap anak murid bisa dilatih. Mungkin satu topik itu menjadi satu bulan sendiri kali ya berlatih setiap harinya gitu. Jadi memang proses data literasi itu bukan di satu kelas ya Bapak dan Ibu kayak misalnya sekarang gitu. Ini nggak cukup tentunya, ini saya hanya memberikan gambaran fondasi dari literasi data. Jadi saya sendiri tuh literasi data itu bukan karena saya orang mathematics atau saya orang computer science gitu. Saya justru orangnya dari background hukum kayak tadi Mbak Samantha udah perkenalkan. Saya tuh tidak ada keterampilan hitung-menghitung yang jago banget gitu. Tapi yang nyatanya kita perlukan itu sebenarnya konsep datanya, bukan konsep menghitungnya, tapi konsep untuk menggali dan mempertanyakan asal-usul data tersebut. Dan ternyata hal ini tuh sangat penting di dunia bisnis. Nah, jadinya dengan Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi influencer terbesar di dunia pendidikan karena Anda adalah guru gitu. Itu udah wow, luar biasa banget peran Bapak dan Ibu dan kakak-kakak sekalian. Jadi akan sangat akan sangat baik sekali jika kita bisa mengintegrasikan data literasi ke setiap kelas dan membantu anak murid membangun keterampilan tersebut. Boleh next dulu? Oke, jadi mungkin itu sekian dari saya untuk hari ini. Tentunya saya ini hanya berbagi, mohon maaf kalau misalnya ternyata ada yang salah kata, atau mungkin tadi ada sempat berisik dan lain-lain, mohon maaf, terima kasih atas pemaklumannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan sangat bersenang hati untuk berdiskusi lebih lanjut lagi terkait dengan literasi data ini. Tapi sebelum kita sesinya berakhir, saya ingin mengundang nih Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiskusi secara kelompok. Mungkin boleh next-nya. Jadi ini yang sering kita lakukan di team building pada saat saya di kantor, dan ini terus-menerus dilakukannya. Dan kita akan dibagikan ke dalam beberapa grup kecil, jadi Bapak dan Ibu sekalian ini akan masuk ke kelompok, jadi kayak di kelas ya. Jadi di kelompok kecil mungkin kayak 5 atau 6 orang maksimum di setiap kelas, nanti mohon diskusinya. Boleh nggak apa-apa 5 menit saling berkenalan dulu, biar sama-sama networking, membangun jaringan, itu kan juga bisa nanti sharing ide. Tapi mungkin
bisa singkat saja dulu gitu. Nah, karena yang penting adalah kita diskusi kelompoknya. Jadi saya minta Bapak dan Ibu sekalian pada saat di kelompok itu tolong bahas ide kegiatan di kelas yang Anda bisa integrasikan data literasi. Dan ini mungkin secara bersamaan, yang pertama-tama harus Bapak dan Ibu lakukan, mungkin menentukan, oke, mau mata pelajaran yang mana dulu nih, gitu. Mungkin mau mata pelajaran IPA atau sejarah, tadi Mbak Gia kayaknya ngomong kebanyakan sejarah. Jangan pressure ya Bapak dan Ibu, jangan, itu bukan penekanan kok, gitu. Tapi ya bisa ditentukan dulu mata pelajarannya apa, lalu ditentukan, oke, kegiatan kelas yang kira-kira bisa diterapkan apa. Mungkin Mbak Samantha ini akan dibagikan sesuai dengan tingkat sekolah nggak ya? Mungkin tingkat sekolah anak murid atau bebas? Kita bagiin bebas karena kebetulan di Oke. sini ada 42 peserta. Berarti kita akan bagi ke 8 room, satu room isi sekitar 5 sampai 6 ya. Oke. Iya, nanti saya juga akan tengok-tengok sedikit, Mbak Samantha juga bisa tengok-tengok sedikit di setiap breakout room, tapi intinya bebas aja. Nah, nanti sebelum kita akhir acaranya, mungkin akan salah satu grup diminta untuk menceritakan sedikit sebenarnya ide kegiatan kelas masing-masing itu seperti apa gitu. Nah, ini bisa jadi sharing session juga gitu. Jadi mungkin ya mungkin boleh langsung aja kali ya Mbak Samantha, karena sudah jam 11 juga takutnya molor. Oke. Thank you. Nah, ini sudah ada breakout room-nya. Boleh Bapak Ibu join ke breakout room? Ya. Oke, sudah ada nih beberapa. Oke. Di ruangan ini tinggal. Tinggal Pak Ahmad, Bu Lydia, Bu Noni, Bu Tiara ya. Iya. Maybe they're not active. Oke, nggak apa-apa. No problem. So they're actually mereka berempat sendiri actually ya. Iya, berempat sendiri di room 8. Iya. Oke. Anyway, ini kita kalau ngobrol di sini kedengeran nggak sih di breakout room? Kedengeran ya? Oh enggak, kalau di breakout room enggak kedengeran. Kita harus masuk sih. Cuman hanya Mbak Samantha yang bisa masuk kayaknya sebagai Oh, co-host. aku jadiin co-host bisa. Bentar. Boleh. Nes, can you make Kak Gea co-host? Yes, please. Oh, ini udah pada masuk nih kayaknya Bu Noninya juga. Tapi kalau kita ngomong itu mereka nggak kedengeran kok. One unassigned participant. Oh, ini artinya ada satu orang yang harus di-assign nih. Ke room 2 tuh, Nes. Bu Noni ditaruh di room 2 aja. Oh, room 2-nya kok kosong. Bu Noni udah. Udah ya? Yang room 2 kayaknya live meeting semua sih. Oh, mereka kepencet live meeting atau ya, it's okay. Sorry ya Mbak Samantha sama Mbak. It's okay. Tadi I was like, oh my God, what happened here? Karena kayak tiba-tiba ada banyak happening in my house juga, jadi kayak, but ya mungkin kita nanti kasih mereka 5 menit kenalan dulu, nanti boleh kita intip-intip di setiap grup. Yes. But, mungkin aku pause recording dulu kali ya. Ya, boleh. Okay. Ya, benar. Sudah dari. Ya, selamat bergabung kembali Bapak Ibu yang dari breakout room. Iya Bu, selamat bergabung. Ya udah gabung. Jadi tinggal sedikit ya. Ini satu-satu. Iya. Sebentar lagi breakout room-nya akan ditutup satu-satu, ya.
Ada yang salah pencet leave room kayaknya banyak karena pada nge-join lagi. Mungkin artinya yang next time kali Mbak Samantha Iya kita benar Bu, banyak tadi saya leave katanya gitu. Saya tekan leave untuk maksudnya mau masuk ke situ. Tadi ada Pak Evan dari grup saya juga. Ya udah kita bisa leave biar masuk katanya gitu. Terus Bapak itu leave, habis itu saya mau leave terus ada apa? Do you want apalah gitu. Enggak gitu. Jadi saya mikir udahlah biar aja sini dulu gitu. Terus habis itu dia apa Sininta jadi oh ya udah berarti udah habis waktu aja nanti balik iya. lagi gitu. Mungkin kalau gitu berikutnya Mbak Samantha harus kita kasih ancang-ancang dulu ya, Betul. infoin dulu teknisnya gitu. Iya. Pelajaran sih jadinya kita juga jadi lebih tahu. Ya ini bentuk data juga, Bu. Apakah ada yang masih di room? Ada yang takut mencet lift juga. Tadi saya ragu juga mencet liftnya, Bu. Oh iya, bukan. ini di room. Ini udah berakhir katanya gitu. Apa tadi ya katanya bahasa Inggrisnya gitu dah. Habis itu cancel atau leave now. Kayaknya udah leave now mungkin ini maksudnya gitu. Habis itu oh iya berarti balik lagi ke room yang room awalnya gitu. Iya, ini masih pada banyak di room masing-masing nih, Mbak Sam, kayaknya bisa dibalikin. Oke, sebentar aku kembali. Options. Ya, Ibu Siti. Oke. Kalau di delete aja tuh roomnya tuh langsung balik nggak ya? Coba. Apakah sudah bergabung? Gimana? Nesa? Halo? Sudah tidak ada yang di breakout room ya? Oke. Kok di aku masih ada ya? Iya, di aku juga masih ada. Apa masih nyangkut ada ya? banyak di room 1, 2, 3, di 3, 4. Oh, tapi aku udah nggak di room. Ini Iya. previous kali ya? Ya, kayaknya nyangkut deh punya kita, Kak. Iya. Oke. Ya udah. Sip. Oke. Thank you so much Bapak dan Ibu sekalian tadi sudah berdiskusi. Mungkin untuk mengakhiri acara kita minta satu tim dulu kali ya, Bu Samantha, atau 2 orang kali ya untuk yang Boleh. bisa sharing. Tadi kayaknya saya sempat ngobrol sama Pak Iskandar. Pak Iskandar mungkin boleh cerita-cerita dulu nggak? Kira-kira ada ide kegiatan kelas seperti apa? Pak Iskandarnya nggak ada lagi tentunya di sini ya? Ada di sini. Coba aku ask to unmute. Halo Pak Iskandar. Atau Bu Rona tadi, Bu Rona yang sempat kedengeran suaranya. Mungkin iya Bu. Mungkin boleh berbagi sedikit tadi ide-ide yang sempat diobrolin sama tim. Kalau diobrolin sama tim tadi mungkin kayaknya diskusinya malah ke Ibu Samantha ya. Tadi ada juga ngobrol sedikit sama Pak Evan, tapi apa ya maksudnya maksudnya pengolahan datanya nanti bisa diolah di Excel begitu tadi maksudnya Pak Evan, tapi saya kurang ini juga soalnya putus-putus gitu. Oh iya. Jadi ya kalau hasil diskusinya sih bukan diskusi ya, kalau tadi pemikiran awal saya misalnya di kelas itu pengolahan data yang pertama tadi saya mikirnya ukur alat tulis yang ada di sekitar begitu. Apa saja alat tulis yang ada di sekitar diukur, diukur begitu. Terus dimasukin ke dalam sebuah tabel. Misalnya panjang pensil 12,3 mungkin pokoknya sampai yang terkecilnya di penggaris ditulis gitu. Jadi jangan cuma 12-nya aja, mungkin bisa begitu. Atau juga mungkin tadi ada juga dari Bu Samantha alat tulis apa yang paling sering digunakan atau alat tulis warna apa yang dominan di kotak pensil masing-masing anak misalnya begitu.
Iya, iya, Itu iya. sih. Wah, Heeh. seru. Iya, itu jadi tadi kita udah obrolin juga ya, Bu Rona, itu malah jadinya bisa memperkenalkan kalau data tuh memang benar-benar ada di mana-mana loh, nggak harus rumit-rumit juga itu sebenarnya bentuk data gitu. Oke. Oh, itu Pak Iskandar itu lagi baru ngabarin. Boleh Pak Iskandar boleh sharing sedikit sama rekan-rekannya sekalian? Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau saya beberapa kali kan dalam mengajar pasti menggunakan data untuk anak-anak biar ada evaluasi diri. Biasanya sebelum kita adakan tes, kita buat nih seperti semacam nilai harapan gitu. Harapan kalian nanti ketika tes berapa nih gitu. Mereka akan nulis. Nah, setelah selesai tes dan di semester, coba dibuka lagi nih. Kemarin harapannya berapa, terus yang kalian dapatkan berapa. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan nih harapan sama realitanya gimana. Terus akhirnya ketemu, ternyata harapan saya lebih tinggi nih, atau harapan saya udah tercapai atau belum. Kalau belum, apa nih yang salah dari kemarin. Akhirnya kita bisa koreksi bersama. Mereka juga senang, oh ternyata saya kurangnya di sini nih gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang sudah pernah saya lakukan sih. Wow, keren banget Pak Iskandar. Ini ngajarnya PK kan ya? Iya, bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling. Wah, keren banget, keren. Itu iya, jadi sebenarnya memang idenya itu bisa beragam, bisa berbagai poin ya, dan itu bisa untuk di setiap mata pelajaran. Nah, jadi mungkin untuk tugasnya nanti akan seperti ini juga, tapi lebih ke ide kegiatan kelas masing-masing. Jadi kan tadi per kelompok gitu. Nah, sekarang ini untuk individu. Mungkin akan selanjutnya dijelaskan sama Mbak Samantha lagi. Oke, terima kasih loh Mbak Rona sama Pak Iskandar untuk sharingnya. Masing-masing keren banget. Thank you juga sudah mendengarkan. Saya Terima apresiasi kasih juga sekali. Thank you. Ibu. Mbak Samantha, Oke. thank you. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ibu Gea yang hari ini sudah membawakan materi. Menarik ya Bapak Ibu, kita udah ikutin tadi dari jam 10 ya, 10 WIB, itu gimana sih data itu sebenarnya nggak bosen-bosen banget kok. Dari data yang kita dapetin tuh menarik, bahkan dari denah pun yang kelihatannya wah ini rumit gitu ya, ternyata di situ banyak data yang kita bisa dapetin, dan itu ternyata bermanfaat banget nih buat murid-murid kita. Oke, nah sebelum selesai sesi workshop hari ini, aku akan izin share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. Nah, untuk assignment-nya sudah kami taruh di Google Classroom, maksimal dikumpulkan tanggal 18 Desember, ya ini Bapak Ibu tenang aja, ada waktu 2 minggu, jadi Bapak Ibu kalau memang sibuk, tenang, kita sudah sesuaikan nih. Tadinya cuma 1 minggu, tapi kita kayaknya, oh Bapak Ibu kayak antusias, kita perpanjang jadi 2 minggu. Nah, diskusi kelompoknya ini masih assignment-nya ini merupakan hasil dari diskusi kelompok, dan assignment-nya merupakan assignment individu ya Bapak Ibu. Jadi silakan dikumpulkan di Google Classroom, yakni yang pertama ada ide kegiatan di dalam kelas, kurang lebih apa, dan metode evaluasinya tuh seperti apa, dan juga persiapan sebelum kelas. Jadi kira-kira apa nih yang perlu disiapin, apakah buku, atau alat tulis, atau semangat bahkan gitu ya. Oke. Nah, untuk bergabung di Google Classroom-nya, ini bisa masuk, Bapak Ibu bisa foto dulu atau screenshot dulu. Mungkin beberapa ada yang belum bisa bergabung, tenang saja, nanti bisa kalau memang masih belum bisa bergabung, bisa chat langsung di WhatsApp, bilang, ini belum bisa bergabung gitu. Nanti kita akan bantu. Nah, ini aku beri waktu dulu untuk Bapak dan Ibu untuk foto ataupun di screenshot dulu. Oke, di C2 ORO7G. Nanti bisa langsung masuk dan langsung akses ke Google Classroom-nya. Oke, saya lanjut ya. Nah, Bapak Ibu,
yang telah hadir pada workshop hari ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat workshop pengajar belajar. Nah, tapi pastikan ada beberapa syarat ketentuan nih sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan 2 kali pertemuan berturut-turut. Jadi yang satu ini udah tanggal 4 Desember, minggu depan lagi di tanggal 11 Desember di jam dan waktu yang sama. Kemudian presensi itu dilakukan secara manual, Bapak Ibu. Jadi harap mengisi data diri melalui bit.ly/PB strap absensi kelas. Dan link ini akan ditutup pukul 19.00 atau jam 7 malam ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, wajib berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan setiap kegiatan atau tugas yang diberikan khususnya dalam Google Classroom. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang kira-kira penasaran nih, nanti ke depannya pengajar belajar bakal ada workshop bersertifikat apa lagi atau workshop-workshop menarik lainnya, Bapak Ibu bisa langsung join di grup Telegram kita di bit.ly/telegram-pb atau bisa langsung scan QR code yang tersedia dengan handphone. Oke, nah bisa juga atau Bapak Ibu guru yang lebih aktif nih di Facebook-nya, bisa langsung cari Yayasan Generasi Maju Berkarya, atau follow langsung di bit.ly/Facebook strap Facebook YGMB. Dan yang terbaru ada platform yang merupakan platform belajar yang ditujukan untuk guru IT guna mengajar kurikulum terbaru tanpa harus bergantung kepada jaringan internet, yakni Kelas yang disusun oleh tim dari pengajar belajar bisa langsung diakses di kelas.pengajarbelajar.id. Dan untuk minggu depan nih, kita akan ketemu lagi bareng Ibu Gea yang merupakan judulnya itu menerapkan latihan analitik data di ruang kelas. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu kalau memang ingin mendapatkan sertifikat, ikut lagi yuk di workshop minggu depan. Tapi tenang aja Bapak Ibu yang sudah mendaftar di workshop pertama, nggak perlu daftar lagi, sudah otomatis sudah terdaftar ya. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa Bapak Ibu di sesi berikutnya. Terima kasih Ibu Gea sudah mengisi materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat.